Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kami dari kelompok 2, Tim Putih. Saya sebagai ketua kelompok, Ainun Nurma Ramadana, yang beranggotakan 3 orang anggota, yaitu Hilda Saidatul Ulfah, Igusti Bagus Arya Putra, dan Muhammad Arif Yulianto. Pada agenda ini, kami memiliki tutor, yaitu Ibu Evi Huryana, SSI, MPD. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan tentang materi wawasan kebangsaan, isu-isu kontemporer, dan juga bela negara. Saya Ainun Nurma Ramadana akan menyampaikan materi terkait dengan wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan merupakan suatu konsep cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga negara, akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mengutamakan kesatuan dan persatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam wawasan kebangsaan kita memiliki beberapa titik penting dalam sejarah Indonesia, yaitu yang pertama adalah tanggal 20 Mei 1908 terbentuknya organisasi Budi Utomo sebagai organisasi pemuda pertama di Indonesia. Tanggal 25 Oktober 1908 terbentuknya Perhimpunan Indonesia sebagai pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada tanggal 30 April 1926 diadakan Kongres Pemuda 1, dan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober juga diadakan Kongres Pemuda 2. Selanjutnya pada tanggal 1 Maret 1945 terbentuknya BPU-PKI, serta pada tanggal 7 Agustus 1945 terbentuknya PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam wawasan kebangsaan, terdapat 4 konsensus dasar sebagai dasar dalam sikap sehari-hari warga negara untuk menjunjung persatuan dan kesatuan, yang berlandaskan pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga adalah NKRI, dan yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Dalam wawasan kebangsaan, selain sejarah dan 4 konsensus dasar tadi, terdapat 4 identitas negara yang perlu kita ketahui. Yang pertama, bendera Indonesia, yaitu bendera merah putih. Yang kedua adalah bahasa resmi, yaitu bahasa Indonesia. Yang ketiga, lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Dan yang keempat adalah lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Contoh penerapan wawasan kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari antara lain yaitu mendukung persatuan bangsa, mendukung perwujudan keadilan sosial dalam bermasyarakat, menjunjung tinggi hukum yang berlaku, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau golongan, memiliki wawasan kebangsaan, berbangsa dan bernegara untuk membela negara, memelihara demokrasi, dan menciptakan kerukunan dalam keberagaman. Seperti tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Ainun, nama saya Muhammad Arif Yulianto, biasa dipanggil Arif. Di sini saya akan menerangkan isu-isu kontemporer berkaitan korupsi, narkoba, terorisme, dan radikalisme. Baik, kita langsung saja ya berkaitan korupsi dulu nih. Korupsi menurut Ensiklopedia Anti Korupsi Indonesia itu dari bahasa Latin yang berarti menyuap atau merusak. Ini biasa dilakukan atau biasa terjadi di lingkungan pejabat atau badan negara dengan cara menyalahgunakan wewenangnya untuk mendapatkan uang demi kepentingannya mereka. Nah, yang kedua, isu yang berkaitan narkoba. Narkoba ini adalah zat adiktif seperti yang kita tahu ya, bisa berupa obat dan lainnya yang dapat mempengaruhi kejiwaan atau psikolog seseorang. Jadi dia menyerang pikiran, perasaan, perilaku. Berikutnya yaitu berkaitan terorisme dan radikalisme. Terorisme sendiri adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menyebarkan suasana teror atau rasa takut bersifat massal ya. Motifnya itu biasanya bisa berupa ideologi, bisa berkaitan politik, yang tempatnya yang disasar adalah lokasi-lokasi strategis atau yang sangat ramai, bisa berupa fasilitas publik maupun fasilitas internasional. Sedangkan radikalisme itu merupakan paham atau aliran nih yang menginginkan perubahan dengan cara kekerasan.
keduanya sama, yaitu ingin membuat dunia yang tidak damai ya. Supaya lebih jelas, saya akan menjelaskan dengan contoh kasus yang berkaitan isu-isu kontemporer yang tadi. Isu tentang korupsi saya ambil dari yang terdekat, yaitu di lingkungan desa. Salah satunya contoh kasus nih di desa Sumatera Utara yang merugikan negara sebesar 400 juta. Bagaimana kita tahu di tiap tahunnya negara memberikan uang secara berkesinambungan melalui program dana desa. Nah, apabila negara setiap tahun mengeluarkan hal-hal semacam ini, kemudian pengelolaannya tidak baik, maka tiap tahun juga negara dirugikan. Bayangkan, ini satu contoh saja kerugian negara sampai 400 juta. Korupsi semacam ini dapat diatasi dengan cara peningkatan pengawasan, percepatan pengawasan, pembinaan dana desa yang terpadu, dan harmonisasi kebijakan dana desa. Tetapi di sini saya lebih fokus di dua ini ya. Jadi pada peningkatan dan percepatan. Apa sih yang dimaksud? Kami harapkan ke depannya nantinya dana desa ini dapat diawasi secara langsung oleh warga desa yang masing-masing melalui sistem yang secara real time. Contoh kasus kontemporer berikutnya adalah berkaitan narkoba ya. Nah, narkoba ini kemarin yang masih hits, Kapolsek Astananya Kompol Yuni Purnawanti Kusuma, di mana dia mengajak 11 anak buahnya untuk pesta narkoba. Nah, solusi penanganan narkoba ini paling efektif itu 3. Yang pertama, edukasi berkaitan narkoba sejak kecil supaya terbentuk karakter anti narkoba. Yang kedua, pengawasan terpadu bagi mantan pemakai narkoba. Dan yang terakhir adalah screening sejak dini. Berikutnya berkaitan kasus terorisme dan radikalisme, yaitu tentang penembakan seorang wanita di Mabes Polri kemarin dan bom di gereja katedral, di mana kegiatan ini itu mengatasnamakan paham atau aliran yang mereka anggap benar, padahal itu menyesatkan yang merugikan banyak sekali pihak. Solusinya adalah mengedukasi sejak kecil, kedua mempersempit ruang gerak teroris, dan terakhir perluasan pengawasan dan pembinaan di setiap dunia pendidikan. Adapun isu-isu kontemporer lainnya seperti money laundering, proxy war, dan kejahatan mass communication. Money laundering adalah tindakan pencucian uang atau harta kekayaan yang berasal dari hasil kejahatan, di mana harapan setelah pencucian tersebut, uang atau harta kekayaan tadi tidak terdeteksi lagi sebagai uang atau harta hasil kejahatan, melainkan telah menjadi uang atau harta kekayaan yang bersih. Kedua, proxy war adalah sebuah konfrontasi antar dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung dengan alasan mengurangi resiko konflik langsung yang berisiko pada kehancuran fatal. 3. Kejahatan mass communication adalah tindak pidana yang terjadi dalam komunikasi massa yang melibatkan manusia sebagai pengguna dan terutama publik luas sebagai pihak yang kemungkinan terdampak. Contoh money laundering. Pertama, menempatkan uang atau harta kekayaan dari hasil kejahatan ke dalam berbagai nomor rekening yang berbeda. Kedua, diinvestasikan dalam bentuk perusahaan dengan menjalankan usaha tertentu, dan masih banyak lagi yang lainnya. Solusi penanganan money laundering pertama, menguatkan koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah dan lembaga swasta. Kedua, meningkatkan pemanfaatan instrumen kerjasama internasional dalam rangka optimalisasi aset recovery yang berada di negara lain. Contoh proxy war. Pertama, gerakan separatis Papua seperti Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang membuat kekacauan karena ada yang memanfaatkan. Solusi penanganan proxy war, membangun kesadaran anti-proxy dengan mengedepankan kesadaran bela negara melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila. Contoh kejahatan mass communication, pencemaran nama baik dalam ranah media massa, penistaan agama, keyakinan etnis dan budaya tertentu dalam ranah media massa. Solusi penanganan kejahatan mass communication, membangun kesadaran positif menggunakan media komunikasi. Kedua, menegakkan etika dalam bermedia sosial. Isu-isu kontemporer yang berkembang perlu dipilah dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isu. Harapannya dapat menemukan isu kritikal, berkualitas, dan aktual. Teknik tapisan isu biasa digunakan dalam pemilahan dan penetapan isu yang akan diangkat. Teknik-teknik analisis isu. Yang pertama, mind mapping adalah teknik pemanfaatan keseluruhan otak dengan menggunakan citra visual dan prasarana grafis lainnya untuk membentuk kesan. Kedua, fishbone diagram adalah diagram yang berupaya memahami persoalan dengan memetakan isu berdasarkan cabang-cabang terkait. Ketiga, analisis SWOT adalah
Metode analisis yang digunakan untuk menentukan dan mengevaluasi, mengklarifikasi, dan memvalidasi perencanaan yang telah disusun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya bersama saya, Hilda, saya akan menjelaskan terkait dengan bela negara. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan mengenai nilai-nilai bela negara serta kesiapsiagaan bela negara. Sejarah awal bela negara ditandai dengan terjadinya peristiwa agresi militer 2, yang mana pada tanggal ini ditetapkan sebagai Hari Bela Negara. Bela negara sendiri adalah sebuah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nilai dasar bela negara ini terdiri dari cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta mempunyai kemampuan awal bela negara. Selanjutnya, kesiapsiagaan bela negara. Dalam hal ini, bagaimana menyiapkan kemampuan awal bela negara. Kesiapsiagaan bela negara sendiri adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Komponen yang harus dimiliki sebagai kemampuan awal bela negara ini terdiri dari kesiapsiagaan jasmani, kesiapsiagaan mental, memiliki etika, etiket dan moral, serta menjunjung kearifan lokal. Kerangka kemampuan awal bela negara ini diilustrasikan dengan ketika kita mampu dan terbiasa menerapkan hidup sehat, maka jasmani kita sehat dan bugar, dan mental kita menjadi sehat dan kuat. Saat mendapatkan beban kerja yang tinggi dalam tugas jabatan, maka kita mampu mengerjakannya dengan baik dan menghasilkan produktivitas kinerja yang tinggi. Contoh implementasi bela negara dalam kehidupan sehari-hari, khususnya sebagai seorang pegawai ASN, yaitu dengan menjadi teladan masyarakat dengan menerapkan indikator nilai-nilai bela negara sebagai berikut. Misalnya, nilai cinta tanah air dibuktikan dengan mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup. Nilai kemampuan awal bela negara dibuktikan dengan memiliki kemampuan, integritas, dan kepercayaan diri yang tinggi dalam membela bangsa dan negara. Nilai rela berkorban untuk bangsa dan negara bisa dibuktikan dengan rela menolong sesama warga masyarakat yang membutuhkan tanpa melihat latar belakang sosio-kulturalnya. Selanjutnya, nilai setia kepada Pancasila bisa dibuktikan dengan menjalankan kewajiban agama dan kepercayaan secara baik dan benar. Dan terakhir, nilai sadar berbangsa dan bernegara ini bisa dibuktikan dengan disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan. Baik, ini merupakan closing statement dari anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Ainunur Maramadana. Marilah kita terus memupuk rasa nasionalisme dalam diri kita dan jadikan wawasan kebangsaan sebagai suatu konsep sikap kita dalam kehidupan sehari-hari. Perlunya penguatan cara pandang yang bersumber pada 4 konsensus dasar, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, dalam rangka melihat dan mengelola isu-isu kontemporer yang berkembang di masyarakat dengan dilandasi nilai-nilai dasar bela negara. Mari kita sama-sama menjaga negara kita, menjaga NKRI dari hal-hal yang semacam ini. Kita mulai perubahan dari sekarang, perubahan dari diri sendiri, jangan saling menunggu, saya yakin semuanya pasti bisa. Terima kasih.
Semua orang ikut bela negara sesuai peran dan profesinya masing-masing dengan menerapkan 5 dasar nilai bela negara, disertai usaha terus-menerus memupuk kewawasan kebangsaannya agar bangsa ini bisa siap menghadapi segala ancaman, khususnya ancaman isu-isu kontemporer yang berkembang saat ini. Baik, terima kasih telah menyaksikan dan mendengarkan podcast dari kami kelompok 2 Tim Putih terkait dengan materi wawasan kebangsaan, isu-isu kontemporer, dan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Evi Huryana SSI MPD yang telah membimbing kami dalam agenda ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.